Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nih, saya Safitri Febriana, tetapi teman-teman di sini bisa manggil saya dengan panggilan Bu Pipit saja ya. Nah, di sini Bu Pipit itu mengajar sebagai guru BK di SMA Laboratorium UPGRIS. Nah, oke, untuk kali ini Bu Pipit akan membahas berkaitan dengan tips cara efektif belajar. Teman-teman, hidup itu kan adalah sebuah proses ya, dan proses menjadi lebih baik itu disebut belajar. Nah, siapapun orangnya, apabila dia mau berproses, apabila dia mau berusaha, itulah sang pemilik masa depan. Baik, sebagai guru BK, saya di sini siap membimbing kalian untuk belajar secara efektif agar menjadi kehidupan yang lebih bermanfaat. Karena apa? Karena belajar secara efektif itu tidak hanya baik untuk kalian, tetapi untuk kegiatan-kegiatan di luar belajar itu juga bagus. Ngomong-ngomong berkaitan dengan belajar, tentunya apa yang kita belajar untuk hari ini itu akan menentukan kita di masa depan. Masa depan kamu adalah apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu adalah matematikawan jenius apabila kamu belajar matematika mulai dari sekarang. Kamu adalah seniman hebat apabila kamu mau belajar seni dengan serius mulai hari ini. Dan kamu adalah ilmuwan hebat apabila kamu mau belajar sains mulai dari hari ini. Dan kamu benar-benar orang hebat apabila kamu memang mau belajar dan tekun semua mata pelajaran dan bersungguh-sungguh untuk belajar itu. Bisa karena terbiasa dan mampu karena bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, kalian itu harus mampu, harus bersungguh-sungguh, dan kalian itu harus yakin kalau kalian bisa. Dengan keyakinan tersebut, pastinya dengan beberapa problema nantinya pada saat memulai cara efektif belajar itu akan teratasi. Oke, lanjut saja ya. Tips yang pertama yaitu mengenali gaya belajar. Nah, gaya belajar di sini itu apa sih? Gaya belajar itu adalah cara kalian dalam memahami pembelajaran itu dengan cara kalian sendiri. Nah, memang itu ada 3 gaya belajar karena setiap orang, antara satu orang dengan orang lain itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin si A itu lebih senang untuk belajar kalau misalnya di tempat yang rame, karena merasanya itu kalau di tempat rame, oh ya ada sosialisasi antara satu orang dengan orang lain. Tetapi ada juga anak yang merasa kalau dia itu nggak senang kalau belajarnya itu di tempat keramaian, lebih suka yang sepi. Nah, seperti itu. Jadi cara belajar antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Oleh karena itu, kalian harus mengenali dulu gaya belajar kalian itu yang seperti apa. Nah, gaya belajar ini itu ada 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini itu orang akan lebih mudah memahami apabila dia sudah melihat dan membaca. Kalau misalnya hanya mendengar, itu untuk orang yang memiliki kemampuan dalam belajarnya masuk ke gaya belajar visual itu kurang. Jadi orang ini itu lebih paham kalau misalnya dia itu sudah melihat, sudah menulis, seperti itu. Contohnya gini deh, misalnya dalam pembelajaran sejarah. Kalau sejarah itu kan banyak banget ya materinya. Nah, kalian itu sering baca, sering tulis. Terus nanti biasanya itu kalau orang yang memiliki gaya belajar visual lebih sering membuat rangkuman, terus biasanya juga ditandai, di stabilo, diwarnai, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Pada saat ulangan, kemungkinan apa yang kamu pelajari kemarin itu kan tidak masuk semua ya, tidak hafal semua. Tetapi karena kamu itu memiliki gaya belajar visual, kamu itu keinget, oh ini nih yang aku kemarin baca nih, kayaknya di halaman ini deh. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu gaya belajar visual. Jadi kalian lebih mampu memahami pembelajaran apabila kalian sudah membaca secara teliti, terus menulisnya kembali. Nah, itu gaya belajar visual. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori itu adalah orang yang lebih mampu atau lebih memahami pembelajaran dengan mudah apabila mendengarkan. Jadi berbeda ya, kalau yang tadi visual itu kan dengan cara membaca dan menulis. Nah, kalau yang ini
itu lebih kepada apa yang mereka dengar. Nah, jadi biasanya kalau dalam satu kelas itu kan pasti ada ya anak satu atau beberapa yang memberikan teguran kepada teman yang lain yang misalnya berisik di pojokan. Nah, itu mungkin anak tersebut memiliki gaya belajar auditori. Jadi dia itu merasa terganggu kalau misalnya ada teman-teman lain yang memecahkan konsentrasinya dalam pembelajaran. Nah, kalau untuk gaya auditori ini anak-anak lebih bagus untuk belajar secara diskusi atau kelompok. Tapi kelompok yang di sini yang dimaksud adalah memang belajar kelompok, bukan satu bekerja, yang lainnya ngelompok. Itu bukan ya. Karena apa? Karena apabila saling berdiskusi antara satu dengan teman yang lainnya, itu kan berarti memberikan pendapat. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan itu akan lebih mudah dipahami daripada hanya dengan mendengar saja, seperti itu. Gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Kok ada kinestetik juga nih? Tadi kan udah audio, terus ada visual. Kan kayaknya udah biasa ya, memang belajar itu dengan cara melihat dan mendengar, tetapi ada juga kinestetik. Nah, kinestetik ini orang akan lebih mampu memahami atau lebih gampang menyerap pembelajaran itu apabila memang melihat atau mempraktekkan. Di sini itu mempraktekkan. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki gaya belajar kinestetik ini, dia akan lebih suka kalau lihat secara langsung, kayak misalnya praktek di lab, misalnya ada lab fisika atau apa. Nah, itu dia itu lebih mampu memahami itu. Jadi di gaya belajar ini ada 3 ya. Tadi ada gaya belajar audio, ada gaya belajar visual, dan ada gaya belajar kinestetik. Kalau misalnya kamu sekarang ini belum tahu nih, walah lah aku kayak biasanya itu Bu, kalau membaca ya kadang bisa, kalau mendengarkan ya kadang bisa, praktek pun juga bisa, kira-kira aku ikutnya di gaya belajar apa ya Bu? Nah itu, datanglah ke guru BK, datanglah ke Bu Pipit, pasti nanti Bu Pipit akan beritahu kalian itu masuknya ke gaya belajar yang mana. Jadi kalau kalian sudah mampu mengetahui gaya belajar kalian itu apa, nanti kalian itu akan lebih mudah untuk belajar. Passionku memang di gaya belajar secara kinestetik nih. Berarti kan nanti kalian belajarnya memang akan lebih suka kepada hal-hal yang sudah terwujud. Nah, seperti itu. Itu tips yang pertama, yaitu mengenali gaya belajar. Nah, tips yang kedua yaitu belajar secara cepat, tepat, padat, tapi rutin. Lah kok bisa Bu? Kadang itu ibuku biasanya nyuruh aku belajar 1 hari minimal 5 jam lah Bu. Lah kok lama banget? Kalau belajar dalam waktu yang lama itu kemungkinan besar tidak membuat kalian bisa, malah membuat kalian jenuh. Alangkah lebih baiknya kalau kalian itu belajar dengan cara yang cepat dan padat tetapi rutin. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya rutin, buatlah singkat, 1 harinya minimal 30 menit untuk belajar, tapi itu secara rutin. 30 menit untuk belajar itu pasti berat kan, beda lagi kalau scroll IG lah, 30 menit itu pasti cepet banget. Tapi coba dilaksanakan secara rutin. 30 menit awal mungkin terasa berat, tetapi insya Allah kalau mau berusaha dan mau tekun, 30 menit ke belakang secara terus-menerus akan terasa ringan. Kenapa seperti itu? Karena apabila kamu memang belajar secara cepat dan padat tetapi rutin, kalian akan lebih mampu memahaminya daripada kalian harus belajar secara penuh dari jam 1 sampai jam 5 misalnya, seperti itu. Nanti kalian akan merasakan kejenuhan seperti itu. Nah, tips yang ketiga yaitu belajar dengan 100%. Nah, kenapa harus 100% Bu? Karena kalau apa yang kita lakukan sebenarnya tidak hanya belajar, semua yang kita lakukan kalau tidak 100% itu kurang maksimal. Yo pasti 100% itu sudah paling maksimal lah, tapi kan kita juga punya usaha sendiri-sendiri Bu, tidak selamanya orang itu bisa 100%. Nah, itu namanya pesimis. Orang yang mau belajar 100% itu berarti dia yang mau berusaha dan dia yang mau yakin kalau dia itu bisa. Harus 100% karena apa yang kamu pelajari pada hari itu adalah apa yang kamu capai pada hari selanjutnya. Seperti itu. Makanya Bu Pipit itu bilang belajarnya secara rutin. Jadi 30 menit itu kamu harus 100% mampu.
misalnya 1 halaman, ya memang 1 halaman itu dulu nggak apa-apa, tetapi 1 halaman itu kamu harus bisa semua, daripada kamu belajar 5 halaman tapi hanya sedikit-sedikit saja yang kamu pahami dan kamu bisa, itu malah kurang efektif. Jadi lebih efektifnya kalau kamu memang bisa belajar secara 100%. Oke. Tips yang keempat yaitu banyaklah bertanya. Kenapa harus banyak bertanya, Bu Pipit? Nah, karena dengan banyak bertanya kamu itu akan lebih mampu, akan lebih bisa. Kemungkinan kamu hanya tahu sampai dari A sampai B. Tapi kalau misalnya kamu dengan bertanya, kemungkinan besar kamu akan bisa tahu sampai D. Nah, dengan kemungkinan-kemungkinan yang baik ini, itu berarti akan menghasilkan hal yang lebih baik pula. Jadi tidak perlu takut kalau misalnya nanti itu kalian merasa malu. Jangan malu. Kalau untuk hal-hal yang baik, itu jangan malu untuk dipertanyakan. Bu, tapi kadang itu kalau misalnya saya tanya sama guru nanti itu dibilang caper, Bu, sama teman-teman yang lain. Loh, itu mah bodoh amat sama teman yang lain, karena teman yang lain itu mungkin merasanya dia itu sebenarnya pengen seperti kamu, tapi dia itu tidak bisa melakukannya. Seperti itu. Kita ambil sisi positif dari apa orang lain yang mengatakan hal tidak baik kepada kita. Jadi apapun yang kita lakukan selama itu memang baik untuk kita dan tidak merugikan orang lain, itu nggak apa-apa, tetap dilakukan. Tergantung omongan orang lain, baik buruknya kita kan sudah pasti diomongin sama orang lain ya. Nah, seperti itu. Lalu tips yang kelima yaitu menguji diri sendirilah. Kenapa harus diuji nih, Bu? Karena dengan menguji diri sendiri kalian itu akan lebih mampu, akan lebih coba menilai diri sendiri kalian. Kalau tadi yang udah Bu Pipit beritahu belajar secara rutin 30 menit nih, 30 menit kalian bagi, nggak usah lama-lama deh, 30 menit aja kalian bagi. Yang 15 menit atau sampai 20 menit itu kalian untuk belajar secara 100%. Dengan belajar 100% ini berarti kan kalian akan mampu. Oh iya, aku tadi belajarnya ini secara ringkas saja tetapi secara rutin. Nah, dengan apa yang kalian pelajari 100% tadi, coba kalian cari soal-soalnya yang sesuai itu. Kalau misalnya nanti kalian jawab dan bisa, itu kan berarti kamu sudah mencapai pembelajaran yang efektif. Walaupun singkat, padat, tapi serius dan mampu lah, itu yang dicari, yaitu belajar efektif. Tidak harus belajar SKS, apalagi kalau misalnya belajarnya full 1 hari lah, itu malah tidak masuk ke otak, malah jadinya overload seperti itu. Itu tadi 5 tips cara belajar efektif ya. Ada gaya belajar, terus tadi ada belajar secara rutin, ada juga belajar 100%, banyak bertanya, serta coba mengujikan diri sendiri. Tetapi itu semua tidak akan bisa kamu laksanakan dengan baik apabila kamu tidak bersungguh-sungguh. Kamu akan benar-benar belajar secara efektif dan mendapatkan hasil yang maksimal kalau kamu memang sudah melakukan itu dengan baik. Ringkasannya seperti ini. Kamu itu hanya belajar 10% kalau kamu itu hanya mendengar. Contohnya gini. Aku itu mendengar si A katanya menanam bunga menggunakan pupuk itu tumbuhannya bisa bagus. Cuma mendengar. Kalau hanya mendengar ini, kamu hanya belajar 10%. Oh iya, berarti kamu tahu kalau misalnya si A itu bisa nanam bunga dengan pupuk dan hasilnya bagus. Dan kamu hanya belajar 20% apabila kamu hanya mendengar dan melihat. Tadi udah mendengar nih caranya seperti ini, terus lihat toh tanpa bantu. Nah, itu kamu belajarnya 20%. Dan kamu akan belajar 50% apabila kamu belajar dengan cara mendengar, melihat, dan mendiskusikan. Ini baru diskusi, yang tadi kan udah melihat ya, terus diskusiin. Gimana sih caranya biar pupuknya itu bagus untuk tanaman. Nah, itu tambahannya belajarnya kan berarti ilmunya tambah banyak. Dan kamu itu akan belajar 70% apabila kamu itu bisa mendengar, melihat, mendiskusikan, dan melakukan. Nah, dengan melakukan berarti kan kamu sudah nyoba ya, praktek. Di sini berarti kamu praktek. Kalau kamu itu praktek membuat menanam bunga dengan menggunakan pupuk, kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Lo sudah melakukan, tapi kok hasilnya baru 70%. Kenapa belum 100%? 100%
itu harus melewati 90%-nya dulu. Nah, yang 90% kamu akan belajar 90% apabila kamu sudah melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Percuma dong belajarnya sekali tok tapi nanti tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan hilang. Sudah dilakukan sehari-hari kan berarti otomatis rutin. Kok belum 100% ya Bu? Nah, jadi 100%-nya itu apabila memang kamu sudah memberikan ilmu kepada orang lain atau mempelajari ilmu kepada orang lain dengan cara kamu misalnya ada orang yang tanya, ini itu gimana sih caranya biar tanamannya itu bisa berbunga dengan baik? Gini loh Bu, caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu kan berarti kamu mentransfer ilmu dari kamu untuk orang lain. Nah, itu namanya belajar 100%. Jadi, kalau misalnya untuk teman-teman di luar sana, untuk yang sekarang ini masih agak ragu untuk memberikan pemahaman kepada teman yang lain, yuk mari kita saling berdiskusi dengan teman yang lain, karena dengan cara kita mentransferkan ilmu kepada teman yang lain itu tidak mengurangi ilmu kalian, malah akan menambah ilmu kalian. Jadi kalian bisa belajar 100% seperti itu. Oke, itu saja tips cara belajar efektif dari Bu Pipit. Untuk tahu lebih lanjut cara belajar efektif atau pengen tahu gaya belajar yang pas untuk kalian, hubungi Bu Pipit di SMA Laboratorium Ugris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.